Mitra bisnis heboh di medsos maupun media mainstream, Institut Teknologi Bandung ITB tawarkan layanan pinjol atau pinjaman online untuk bayar kuliah. ITB menegaskan pihaknya memang bekerja sama dengan lembaga keuangan non-bank untuk membantu pembayaran kuliah mahasiswa dan juga sudah diizinkan OJK. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan, Doni Kusuma. Baik Pak Doni, bagaimana komentarnya mengenai hal ini Pak? Ya, pertama-tama kita harus melihat kaitan antara akses pendidikan tinggi dengan peningkatan sumber daya manusia di masa depan. Kita tahu saat ini rasio warga negara terdidik untuk S2, S3 aja kita masih kalah jauh ya dengan Malaysia dan Vietnam. Kita masih 0,45 itu dari BPS. Artinya kita itu sangat rendah sekali, bahkan 1% aja tidak gitu kan. Sementara di negara lain sudah 2,5 sampai 3, bahkan ada yang 4. Nah, maka masalah mahasiswa yang kemudian berpotensi untuk berhenti dari kuliah gara-gara tidak mampu membayar uang kuliah, ini harus menjadi bagian penting dari pemerintah. Mereka ini kan orang tuanya pertama-tama pada saat masuk mampu membayar, tetapi mungkin tengah jalan ada kesulitan ekonomi, sehingga mereka kemudian ada kesulitan untuk membayar uang kuliah. Untuk kasus seperti ini, pemerintah harus memberikan skema atau antisipasi kemungkinannya agar mahasiswa yang sudah lolos ini tidak putus di tengah jalan. Tetapi solusinya saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan ITB ya, dengan bekerja sama dengan pinjol lalu kemudian dibebani dengan bunga. Karena bunganya itu hampir 3 jutaan ya, kan UKT-nya 12,5 juta, pada akhir tahun dia harus bayar 15,5 juta. Itu kan lebih mahal. Nah, ini juga sebenarnya melanggar Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya. Di pendidikan tinggi itu pemerintah, kemudian di universitas bisa memberikan pinjaman mahasiswa, tetapi syaratnya bunganya 0 di situ. Di undang-undang diatur, bunganya 0%. Jadi, kalau ada kerjasama seperti itu dan berbunga yang bukan 0%, itu jelas melanggar Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena apa? Menurut saya ini masalah besar. Banyak mahasiswa yang mengalami situasi seperti ini, sementara pemerintah belum menyediakan mekanisme bagaimana caranya. Dulu pernah sempat ada ide kan, student loan ya, yang 0% bunganya, dan baru dibayar dicicil setelah mahasiswa bekerja. Itu juga sampai sekarang tidak dilakukan, tidak dilanjutkan diskusinya. Padahal ini sangat membantu sekali kalau situasinya bisa seperti sekarang ini. Tinggal nanti bagaimana kajian-kajian dan visibility study-nya ya, itu memberikan mahasiswa itu bantuan supaya mereka tetap bisa membayar nanti. Bahkan kalau ditata dengan baik, sebelum mereka bekerja pun mereka sudah bisa membayarnya. Kalau universitas bisa memiliki penyediaan mekanisme yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pendapatan melalui keterlibatan di dalam kampus seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri kan ada istilahnya bekerja paruh waktu di kampus dan lain-lain. Ada kesempatan mahasiswa untuk diberi ruang untuk bekerja sambil kuliah, itu akan menyelesaikan masalah. Biasanya kan perguruan tinggi memiliki dana-dana yang dapat digunakan untuk masalah mahasiswa yang kesulitan membiayai pendidikannya. Sebenarnya berapa kemampuan dana tersebut untuk membantu permasalahan ini? Ya, ini tergantung dari kemampuan dan kekuatan alumninya ya. Kan tidak semua alumni membuat pool dana untuk beasiswa adik-adik kelasnya atau mereka yang jadi alumni. Saya rasa di perkumpulan-perkumpulan alumni mereka ada yang berusaha membantu yang seperti itu, tapi ternyata saya melihat dari banyak kekeluargaan alumni itu secara sistematis yang mau untuk membuat beasiswa seperti itu tidak banyak, Mas. Jadi memang belum efektif alumni-alumni itu, harusnya mereka bisa. Tapi masalah ini sebenarnya bukan masalah alumni saja, ini masalah kebijakan besar. Kita kan punya dana LPDP ya, bunga-bunga yang dipakai untuk biaya LPDP itu kenapa tidak dipakai juga untuk membuat skema misalkan dengan pinjaman 0%, nggak ada bunganya gitu. Tetapi kalau misalkan perusahaan bank pemerintah maupun swasta tidak mau mekanisme itu, maka yang bayarin bunganya itu pemerintah gitu, disubsidi, sehingga tidak memberatkan mahasiswa. Berarti sebenarnya alternatif penyelesaian ada ya Pak? Ada, tinggal apakah sampai ke pemikiran sana. Saya bayangkan ya, di LPDP itu kan banyak yang ya beasiswa ya, kebanyakan kalau LPDP itu kan. Nah ini kan bukan beasiswa ini, artinya semacam pinjaman yang nanti akan ada jaminan dikembalikan oleh mahasiswa. Kan harus ada mekanismenya seperti itu. Karena ini beda dengan anak-anak yang sejak awal memang nggak punya uang gitu. Mereka itu punya uang itu, tetapi situasi keluarganya pas kolaps Mas gitu. Nggak bisa bayar hanya untuk semester ini, semester depannya gitu.
Apalagi itu misalkan ITB ya, itu kan anak-anak pinter yang bisa menjadi potensi inovasi. Mereka bisa langsung selama mahasiswa diarahkan ke perusahaan, untuk riset penelitian yang bisa menghasilkan uang dengan kemampuannya. Sehingga itu mekanisme itu akan cepat kembali duit itu kalau dikasih bunga 0% seperti itu akan cepat. Bahkan sebelum lulus pun bisa sudah selesai mereka. Demikian pengamat pendidikan, Doni Kusuma. Saya, Ari Yudhistira.